Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek dari untuk sistem informasi geografis. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ada Amalia Kartika Putri dengan NPM 118, Indah Cahyani dengan NPM 120, Novi Hopipah dengan NPM 113, Fahriza dengan NPM 131, dan saya sendiri dengan NPM 100. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan proyek yang telah kami buat gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dalam langkah-langkah pembuatan WebGIS-nya, kita harus tahu dulu apa itu SIG. Nah, SIG ini merupakan suatu sistem yang menggabungkan data geografis dengan informasi atribut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu lokasi atau wilayah. Melalui peta digital dan analisis dan geografis, SIG membantu memvisualisasikan hubungan antar elemen, memudahkan pengambilan keputusan terkait perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, pemetaan penyakit, dan berbagai aplikasi lainnya, meningkatkan pemahaman dan efisiensi dalam berbagai bidang dengan fokus pada aspek lokasional. Oke, selanjutnya apa aja sih keuntungan QGIS untuk penerapan sistem informasi geografis? Nah, untuk keuntungannya sendiri, di sini kita mencakup 4 hal ya, merangkum 4 hal, yaitu ada gratis dan open source. Jadi kita bisa mengunduhnya secara gratis dan karena ini open source, jadi banyak dukungan dari komunitas-komunitas si QGIS ini itu sendiri, banyak lah yang mendukung. Lalu multiplatform, multiplatform ini untuk QGIS bisa digunakan di berbasis desktop, berbasis web, dan juga bisa digunakan untuk berbasis mobile. Lalu yang ketiga, di sini ekstensi yang beragam. Nah, untuk ekstensi yang beragam ini sendiri, kita bisa menambahkan sebuah ekstensi atau tambahan ke dalam aplikasi QGIS-nya. Contohnya, kita bisa menambahkan QField Sync, itu untuk mengintegrasikan dengan QField nantinya, dan juga bisa menggunakan QGIS to Web, yang nantinya akan dapat mengintegrasikan sistem informasi geografis yang telah dibuat di QGIS untuk diekspor ke web. Dan yang keempat, mudah digunakan. Jadi siapapun bisa menggunakannya dengan mudah. Selanjutnya ada apa saja persiapan untuk menginput data di QGIS. Persiapannya untuk menginput data ini kita menyiapkan database dengan cara klik layer, terus klik create layer, ketiga itu klik new geopackage layer atau ctrl shift n. Nah, tambahkan field dengan mengisi nama, tipe, dan maksimum length, lalu klik add to field list. Oke, untuk tutorialnya yang pertama itu kita bisa klik layer ini, kita add layer, lalu kita cari yang XYZ layer, kita klik. Kalau udah, jangan lupa kita OpenStreetMap-nya ini tetap. Terus ini biarin aja tetap pada defaultnya. Kalau udah kita klik add, nah kalau udah diklik add di sini bakalan muncul. Karena sebelumnya saya udah bikin, jadi di sini ada 2. Kalau misalnya udah diklik add itu kita bisa close. Nah, untuk tampilan awal kalau sebelum bikin maps ini tuh kayak peta dunia gitu. Jadi kita bisa zoom in atau zoom out-nya bisa menggunakan ini atau zoom in yang ini. Terus kita cari peta mana yang mau
kita tambahin titiknya. Nah, kalau udah jangan lupa di klik project, terus kita save. Untuk save-nya juga salahnya kita pakai yang save as. Kalau bisa untuk nyimpen datanya ini kita simpen di data check. Terus kita aku bakal nyimpen di dokumen. Terus sebelumnya aku udah buat file dulu, yaitu SIG Praktek ini kita bisa simpan di sini. Nah, di sini namain nama yang kalian inginkan. Jangan lupa di belakangnya kita tambahin .qgz. Lalu kita bisa pencet save. Nah, kalau udah kita bikin geo package dengan cara klik layer, terus create layer, new geo package. Nah, ini database ini kita bisa search di sini. Jangan lupa disimpan di satu file yang sama yang tadi kita simpan sebelumnya. Tadi kan nyimpannya di sini ya. Jadi kita pencet aja di situ. Jadi bisa kita namain dulu. Namanya juga harus sama yang tadi kita udah tambahin. Nah, kalau udah, ini table name-nya bisa kita hapus, kita ganti jadi responden. Geometry type-nya kita ganti jadi point. Terus ini jangan lupa diperhatikan yang WGS 84-nya. Kalau udah kita bisa isi nih new field-nya. Misalnya kita isi nama responden. Untuk tipenya kita bisa pakai text string aja, maksimumnya kita pakai 100. Kalau udah kita add, nanti dia bakal muncul di sini. Nah, bisa nambahin yang lain juga. Kalau misalnya mau pakai foto, itu bisa kita tulis foto. Ini kita hapus. Ini kita tetap ini aja. Terus habis itu kita add to field list juga. Kalau misal pakai tanggal survei juga bisa. Ini kita ganti, kita pakainya date aja ya. Ini nggak usah diisi juga. Terus kita klik. Nah, di sini bakal muncul. Habis itu di advance option-nya jangan lupa dilihat. Ini tetap biarin aja namanya ini. Terus karena ID-nya itu udah bawaan dari si QField-nya ini, Geo Package Layer, ini bisa kita tulis ID. Kalau kalian mau tulis FID juga boleh. Geometri tetap, ininya tetap. Terus kalau udah kita klik OK. Nah, nanti di sini udah bakalan muncul. Terus kalau udah muncul di situ, kita bisa klik kanan, buka properties. Ini yang udah kita pakein tadi ya. Nah, karena kita mau buat dia bisa di search by, jadi kita pencet yang ini, icon display. Ininya diganti, kan namanya nama responden ya. Karena lupa bikin yang nama tempat, jadi kita pakai yang udah jadi aja. Jadi kita pakai nama tempat. Terus kalau udah kita klik di sini juga nama tempat. Kalau udah kita klik apply. Terus kalau udah diklik apply, kita ke attribute form. Sini. Nah, kan tadi sebelumnya kita udah bikin kayak ada ID. Di sini ID bisa kita klik. Karena ini udah saya setting ya, general ininya. Kan pasti ada editable-nya nih di checklist.
kita unchecklist, terus yang enforce not null sama enforce ini juga kita unchecklist. Nah, di bawah ini harus tambahin ini nih. Kita klik logo epsilonnya ini. Terus di sini bisa dicari si maksimumnya. Nah, kita pakai yang dari table aggregates ya. Ini bisa diklik 2 kali misalnya karena di sini udah ada. Hapus dulu deh. Terus kalau udah ditambahin itu kita klik, kita cari ID. ID-nya itu pakai dari kolom field and values yang ini. Klik 2 kali, terus kita tutup, kita tambah 1. Terus kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti bakal muncul di bagian default sini ya. Kalau udah kita klik apply, jangan lupa. Terus kalau misalnya udah diklik apply, kita buka yang tanggal publish atau tanggal survei ini. Di tanggal survei ini kita bisa ganti ini formatnya ya. Diganti jadi DD, MM, Y-nya 4 kali. Kalau udah kita klik apply juga. Selanjutnya ada atribut foto. Nah, ini di atribut foto tadi. Nih, kita si generalnya ini, aliasnya ini kan bisa ditulis foto. Editable, tetap checklist. Terus yang pilihan ininya nih kita ganti jadi attachment. Ini tetap select exiting file. Ininya diganti jadi absolute path juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah si width-nya juga jangan lupa diganti, kita jadiin pixel, terus kita ganti jadi 720, height-nya juga 720 pixel. Terus kalau udah kita bisa pencet apply. Nah, selanjutnya, ke close. Untuk bikin data layout kayak gini nih, kita bisa diklik dari sini. Nah, tambah aja. Misalnya kita bikin lagi profile, responden. Kita klik OK. Nah, si profile responden ini masuknya kan ID sama nama responden itu bisa kita klik shift sambil diklik ya. Terus abis itu kita klik kanan sambil kita tarik ke yang bawah ini. Nah, kalau udah mulai ada abu-abunya, kita lepas aja. Nanti dia bakal pindah. Kayak gini. Ini fungsinya tuh biar rapi. Kalau udah jangan lupa di apply terus klik Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menginput data di QGIS itu sendiri. Yang pertama ini ada klik tombol pensil pada toolbar sehingga icon pointer menjadi aktif. Lalu kita klik icon pointernya untuk membuat poin atau menandai tempat. Lalu klik bagian yang ingin ditambahkan di peta, lalu isi form yang telah dibuat. Jika sudah, lalu kita klik OK. Lalu kita tampilkan label dengan mengklik properties pada layer responden dan ubah no labels menjadi single label. Yang kelima ada atur sesuai keinginan, lalu klik OK dan apply, jangan lupa untuk klik tombol save. Oke, di sini sudah ada data dengan 5 poin yang sudah pernah kelompok kami tambahkan. Kita akan coba menambahkan poin lokasi yang baru. Ini pertama kita mengklik tombol pensil ini, icon pensil. Selanjutnya, jika ini icon poin ini sudah aktif, kita bisa klik juga icon poinnya. Lalu kita klik di gedung mana sih kita mau nambahin poinnya itu. Misalnya kita masukin di gedung yang ini. Kita klik, lalu di sini ada field-nya ya.
seperti nama responden, contohnya Sokjin. Lalu data surveinya, soalnya nama tempatnya kan ini gedung manajemen. Jadi kita masukin di sini nama tempatnya gedung manajemen. Deskripsinya gedung manajemen ini adalah sebagai tempat perkuliahan. Nah, untuk tanggal surveinya, kita bisa pilih kapan kita melakukan survei tersebut. Lalu kita isi cocok untuknya itu perkuliahan. Luasnya ini kita kira-kira saja sekitar 1.300. Nah, untuk fotonya ini kita bisa klik icon yang titik 3 ini. Lalu kita cari foto yang ingin kita masukkan. Nah, karena saya tidak punya foto gedung manajemen, jadi saya akan pakai foto BNI saja. Ini sebagai contoh, fotonya sudah terinput. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ini ada poin gedung manajemen. Lalu selanjutnya, sebelum asalnya poin-poin ini tuh dia nggak punya labels. Jadi dia hanya berbentuk poinnya saja. Nah, kalau misalnya kita coba, nah asalnya itu hanya berbentuk seperti poin-poin ini saja. Nah, untuk menambahkan labelnya kita bisa klik kanan di layer responden ini, lalu kita ke properties. Nah, kita ke labels yang ini. Di no labels, kita klik yang single labels. Selanjutnya, untuk value-nya kita pakai nama tempat. Lalu ini sisanya kita default aja, lalu kita apply, dan kita OK. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik icon pensilnya lagi untuk melakukan saving terhadap poin yang sudah ditambahkan. Kita bisa klik save aja, dan ini sudah tertambah. Selanjutnya bagaimana caranya melakukan transfer data dari mobile key field ke QGIS hingga mengekspornya menjadi sebuah web. Oke, kita langsung praktikkan. Nah, untuk mengekspor dari QGIS ke key field, kita membutuhkan plugin di sini. Nah, untuk plugin sendiri kita bisa akses di menu yang ada di atas sini. Nah, untuk menginstal Keyfield itu bisa diklik yang Manage and Install Plugins. Nah, di sini cari aja Keyfield Synchronous, Keyfield Sync. Nah, kayak gini. Kalau udah bisa diklik, terus nanti bisa langsung diinstal. Oke, setelah diinstal, kita bisa masuk ke plugins lagi. Nah, terus pilih di Keyfield Sync-nya. Nah, kita bisa pilih ke Keyfield Cloud Project Overview. Nah, di sini ada tampilan project-project yang ada di Cloud Keyfield-nya ini ya. Nah, kalau misalkan kita pengen nambah baru, ini bisa tambah di sini ya, Create New Project yang di awan bawah. Kita klik. Nah, untuk di sini ada pilihan Choose How to Create a New Project. Nah, ketika kita belum membuat suatu project, maksudnya si project ini belum di-upload gitu ke cloud, itu yang atasnya bakal bisa dipencet gitu. Nah, biasanya di sini kita pilih yang atas gitu. Ada convert currently open project to the cloud project gitu. Jadi project yang sedang terbuka bakal langsung di upload ke cloud, istilahnya kayak gitu. Oke, karena mungkin di saya udah ya, kita kembali lagi aja. Nah, untuk langkah-langkahnya itu nanti bakal dipandu gitu ya. Jadi ketika kita klik nih yang atas, lalu lanjut atau next. Nah, di sini di situ bakal ada panduannya kayak gitu. Oke, setelah kita buat nih si projectnya, nah di sini bakal muncul project kita kayak gitu.
Nah, artinya project QGIS kita yang ada di sini nih, itu udah di-upload ke Qfield Cloud gitu. Nah, langkah selanjutnya untuk memakai Qfield, kita bisa mendownload aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan aplikasi dari Qfield. Untuk penggunaan aplikasi si Qfield-nya ini sendiri, nah kita bisa pilih yang Qfield Cloud Project gitu. Jadi salah satu penggunaan dari Qfield Since tadi ya, plugin Qfield Since tadi itu untuk memudahkan kita ketika kita ingin menginputkan project langsung di lapangan gitu. Jadi tidak perlu repot-repot input langsung dari desktop, kita bisa input melalui Qfield Cloud-nya dengan menggunakan aplikasi Qfield. Silakan digunakan. Oh ya, tadi saya lupa untuk memberitahu. Jadi ketika sini ya di plugins Qfield Project Overview, nah itu bakal muncul biasanya. Nah, kayak gini nih. Qfield Cloud Sign In. Nah, ketika kita belum punya akun, silakan diregistrasi dulu di sini nih. Tinggal diikutin aja, kalau udah kita bisa langsung sign in gitu. Isikan aja. Oke, kalau misalkan benar, nah dia bakal langsung ke dashboard sini gitu ya. Nah, di sini ada project list kita gitu. Nah, contohnya di sini saya ada survei tanah kosong Unpak Cloud. Nah, kalau kita klik, nah ini adalah tampilan dari Qfield kita gitu. Nah, dalam satu kasus kita pengen menginputkan, misalkan kita ingin menambahkan suatu tempat gitu ya, misalkan, nah di sini kita anggap sebagai student center gitu ya. Nah, untuk menambahkannya sendiri bisa diklik sini ya. Nah, biasanya default ketika kita menuju si Qfield itu adalah ini browse mode. Nah, kita perlu pindahkan nih ke digitize mode ya. Ya kalau udah nanti bakal muncul seperti ini. Lalu kita klik aja nih icon plusnya. Nah, terus isiin sesuai dengan preferensi kita kayak gitu. Dan jangan lupa di samping kanan ada checklist ya. Ada sebuah kotak kosong, nah itu wajib di checklist gitu. Oke, kira-kira seperti ini untuk datanya. Nah, untuk fotonya sendiri kita bisa ambil sesuai dengan foto aslinya ya. Ini saya menggunakan contoh saja. Ketika sudah terupload bisa di klik tombol checklist aja nih ada di sini. Nah, dia bakal langsung muncul tuh si student centernya. Kalau udah kita bisa klik drawernya. Nah, di sini ada icon awan terus ada satu gitu ya. Nah, kita bisa klik, ada bacaan di sini, there is one local changes. Nah, untuk merubah agar tampilan sama, kita bisa push changes. Kalau changes successfully push, kita sinkronisasi. Nah, untuk data ini tuh kita udah ngupload ke Qfield Cloud-nya. Nah, di aplikasi QGIS kita tinggal sesuaikan gitu. Kita tinggal sinkronisasi agar si aplikasi yang ada di sini mengimplementasikan apa yang ada di Qfield Cloud yang udah berubah tadi. Nah, untuk mengupayakan hal tersebut kayak bisa diklik plugin change. Nah, sebenarnya ini harus nunggu si sinkronisasinya selesai dulu ya. Oke. Nah, di sini udah selesai. Nah, selanjutnya kita di sini pilih yang synchronize current cloud project. Di sini kita pilih untuk bagian yang ada awannya di sini nih. Karena kita ingin download ya. Udah bisa di perform action. Kalau udah kita bisa oke. Nah, dia bakal nambah tuh student centernya di sini. Itu untuk pengaplikasian dari QGIS ke Qfield dan mengsinkronisasikan keduanya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat project nih di aplikasi QGIS, kita ingin share hasil project SIG kita kepada orang-orang. Nah, itu bisa menggunakan QGIS to Web untuk membuat sebuah aplikasi web GIS gitu. Nah, untuk QGIS to Web itu caranya gampang banget. Bisa ke plugins, kita bisa install dulu plugins. Itu ada, cari aja QGIS. Kalau udah bisa diinstal. Nah, ketika udah diinstal, nah bakal muncul nih di sini create web map, bisa kita klik aja. Nah, di sini ada berbagai settingan untuk tampilan si map kita di browser gitu ya. Nah, tampilannya tuh bakal muncul di sisi kanan sini ya. Kalau misalkan belum muncul, coba kita pilih update preview. Nah, dia bakal muncul gitu. Kita pilihnya yang flat. Nah, biar bisa di
geser-geser gitu ya. Oke, di sini ada, layers ya, ada responden dan juga open map. Nah, untuk layer sendiri kalau misalkan kita lihat di web GIS-nya, di aplikasi GIS kita, itu ada 2 layer ya, responden dan OpenStreetMap. Nah, kedua layer itu tuh merepresentasikan apa yang ada tampil di layar gitu. Nah, si responden itu menandakan titik-titik, si map itu menandakan map kita, kayak gitu. Ketika kita unchecklist, lalu update preview, berarti nantinya di web kita nggak bakal ditampilin tuh si titik-titik respondennya. Nah, selanjutnya di sini ada visible, pop-up, dan cluster. Nah, untuk visible ya visibilitasnya ada pop-up, kita klik dia bakal ada suatu pop-up. Ada juga cluster. Kalau misalkan kita checklist, kita update preview. Nah, ketika kita zoom out, nah dia bakal ngegabung tuh jadi beberapa cluster gitu kan, dari tadinya nyebar nih, yang titik-titiknya berdekatan itu bakal gabung jadi satu cluster kayak gitu. Nggak pakai. Nah, selanjutnya ada pop-up field. Jadi ketika di pop muncul field ya. Nah, di sini ada ID, nama responden, nama tempat, deskripsi dan lain sebagainya. Nah, ada no label, inline label, header label. Kalau no kita bisa pilih seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan, kita update. Nah, untuk perbedaannya sendiri, ketika kita pilih no label itu tidak ada nama labelnya gitu di atas. Nah, ketika kita pilih header label, itu bakal antara label dan juga value-nya itu bakal ter-enter kayak gitu, kayak gini. Labelnya terlebih dahulu, baru di bawahnya value-nya kayak gitu. Sedangkan inline itu bakal satu baris gitu sama value-nya. Kayak ini bisa diatur sendiri. Nah, selanjutnya kita pilih pindah ke appearance. Untuk appearance sendiri di sini ada add other search, bisa di checklist aja. Terus untuk add layer list, di sini ada berbagai pilihan juga ya, collapse, expanded ya. Misalkan kita pilih collapse, update preview. Nah, biasanya nanti ketika di web kita itu bakal ada tampilan ya di sisi pojok kanan atas untuk menampilkan list layer yang ada pada project kita kayak gitu. Nah, di sini bisa dipilih aja nih. Ada juga measure tool. Measure tool tuh kalau misalnya kita pilih metric, kita update preview. Nah, dia bakal muncul suatu measure ya, logo pengukuran gitu, kayak logo penggaris. Widget iconnya, widget icon yang ada di sini ya. Nah, untuk backgroundnya juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk template-nya, kita pilih yang full screen. Nah, kalau full screen di web kita bakal muncul secara keseluruhan gitu. Kalau kita pilih canvas, itu hanya ukuran-ukuran tertentu seperti itu. Kayak ketika dirasa sudah cukup ya, kita bisa langsung ekspor. Ketika udah diekspor, kita bisa diklik nih ekspor di sini. Oke, kita coba ekspor aja. Nah, dia bakal langsung kebuka gitu ya di browser kita kayak gitu. Nah, untuk filenya sendiri di sini bisa dilihat ya, ada di C, user shield, app data, local temp. Nah, ini bisa di-copy aja nih, misalkan di-copy. Nah, ini adalah folder yang di-generate ketika kita ingin men-generate web GIS kita gitu secara default. Nah, di sini bakal dibuatin. Nah, ketika sudah dibuatkan seperti ini, kita bisa menambahkan atau mengotak-atik si HTML gitu ya. Kustomisasi web GIS kami gitu ya, agar terlihat lebih menarik. Nah, di mana tampilan awalnya tuh bakal ada suatu dashboard terlebih dahulu kayak gitu. Tidak langsung ke map, kita bakal ke dashboardnya terlebih dahulu. Nah, di dashboard ini berisi dokumentasi dari pengerjaan project-project dari SIG ini seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengenerate atau membuat suatu file HTML gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan CSS. Ini seperti membuat CSS pada umumnya. Kita buat HTML, nanti bakal dikoneksikan dengan CSS yang ada di sini kayak gitu. Oke, kita coba pilih map di sini. Nah, ini adalah web GIS dari kelompok kami seperti itu. Jika diklik, nah dia bakal memunculkan suatu pop-up yang isinya adalah informasi-informasi yang telah kita atur gitu. Ini yang tadi ya. Oke. Oke, selanjutnya ketika kita ingin mendeploy atau mempublish web kita agar bisa diakses dengan mudah, kita bisa menggunakan yang namanya Netlify. Nah, di sini ada Netlify. Nah, untuk Netlify sendiri, pembuatan websitenya sangat mudah. Bisa add new site di sini. Jangan lupa daftar dulu atau masuk dulu. Add new site. Nah, di add new site kita bisa pilih import an exciting project. Import exciting project. Nah, kita biasanya itu bakal dihubungkan dengan suatu GitHub supaya lebih mudah kayak gitu. Jadi projectnya kita push dulu ke GitHub, lalu di sini kita deploy berdasarkan repository dari GitHub kita seperti itu. Nah, ketika udah di deploy, nanti bakal ada kita milih nama web kita mau apa, nama URL-nya. Nah, nanti bakal langsung dipublish seperti itu. Jadi untuk webnya, ini nama webnya, dan di belakang ada watermark gitu ya, netlify.app. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.